gambar setelah selesai, dianya tahu temboknya digambarin, langsung disuruh hapus hari itu juga. Padahal kan kita mau minta bantuan buat jaga-jaga, siapa tahu ada warga atau apa. Nah, dia bisa kasih tahu. Kan dia cuman stay di satu titik itu aja kan. Nah, dikiranya mau make dia gitu. Malamnya juga kan jam 12 ke atas tuh. Iya. Pernah nggak ada pengalaman horor gitu, Bang? Mungkin gambarnya di mana gitu? Di kuburan atau di mana gitu? Nah, kebetulan tapi untuk pengalaman horor tidak ada. Nggak ada ya? Tapi kita pernah gambar di tembok kuburan. Pernah gambar di tembok kuburan? Kuburan mana, Bang? Temboknya itu kurang dari 2 meter. Jadi pas kita lagi gambar jam 2 malam. Jam 2 malam? Jam 2 malam. Kita nengok tuh sudah kuburan semua di depan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Samarinda Design Talk, di ruang Samarinda Design Hub, bersama saya Ramadan S. Pernyata. Dan kali ini saya kedatangan bintang tamu yang istimewa karena kebetulan namanya juga sama-sama Ramadan. Kita sambut bersama, mungkin saya perkenalkan Bang Ramadana ya, panggilannya Bang Dana ya? Iya, Dana. Iya, Bang Dana. Bang Dana, Bang Dana, profesinya apa, Bang, sekarang, Bang? Profesinya sebagai street artist dan freelance illustrator. Freelance illustrator dan street artist ya, Bang ya. Sejak kapan memulai kegiatan ini, Bang? Kalau kegiatan, kalau menggambar itu sendiri sebetulnya dari kecil memang sudah bisa gambar. Dari kecil. Iya. Terus kalau mengenal street art atau graffiti itu mulai dari awal sekolah SMA itu sudah tahu video klip hip hop atau apa gitu kan. Oke, ya. Penasaran apa ini, bentuknya aneh kan, terus ada gambar-gambar karakternya juga, jadi penasaran. Lulus sekolah mulai mencoba gambar-gambar di jalan gitu. Tapi awalnya kan graffiti itu dikenalnya pakai pilok ya, cat semprot ya. Cat semprot. Kita awalnya menggunakan cat yang bisa kita beli aja dulu, kan baru lulus sekolah belum kerja, jadi ya jadi terbatas modal juga terbatas. Ya pada saat itu ya. Oke. Kita coba pakai cat. Iya. Nah terus walaupun pakai cat kan setahu saya nih graffiti itu jam terbangnya biasanya kalau aksinya itu malam biasanya kan. Kenapa harus malam, Bang? Karena takut ketahuan. Iya, karena kan graffiti street art atau ya yang di jalan kan lebih bebas. Kita lebih bebas lebih bebas membuatnya tanpa ada dilarang oleh siapapun. Nah, jadi kita coba malam, padahal pakai cat masih. Itu dimulai di tahun berapa, Bang Dana? Kalau dimulainya itu dari tahun 2006 ya, sekitaran 2006. 2006 sudah memulai profesi street artist tadi ya, Bang? Iya, street art. Khususnya graffiti dan mural ya. Berarti kalau dihitung-hitung ke 2022 16 tahun kayaknya. Iya, kurang lebih segitu. Lama ya. Lama udah ya. Nah, selama 16 tahun itu mungkin yang pertama di tembok yang pertama dicat tuh daerah mana, Bang, masih ingat nggak? Yang paling pertama dicat dulu itu ada tembok di gang, karena kan di jalan kita masih takut kan. Yeah. Gang itu pun juga gang keluarga, maksudnya dari gangnya tempatnya keluarga. Jadi kalau ada apa-apa katanya dia yang nanggung karena gang itu rumahnya. Gitu. Backup ya. Iya, backup. Kita gambar, tahu sendiri kan kalau cat semprot itu jauh eksekusinya lebih cepat daripada cat kuas. Betul. Kita mulainya dari jam 1 malam, selesainya subuh. Selesainya subuh. Terus besoknya dilihat, ya namanya juga awal kan kita di tembok, kurang maksimal hasilnya. Semakin tahun kita nyoba untuk yang cat semprot di gang yang sama, di gang yang sama. Tapi cat semprotnya
yang biasa ada dijual di bengkel, di toko bangunan. Kita eksekusi juga. Terus ternyata ini lebih cepat menggunakannya, tapi juga kurang maksimal karena kan awal menggunakan cat semprot itu. Belajar semakin hari belajar. Dulu kan waktu tahun 2006-2007 itu kan masih ramainya Friendster ya. Iya, Friendster. Jadi cari teman-teman graffiti yang kayak di Jakarta gitu. Kita juga bisa sharing di situ. Ternyata supaya hasilnya maksimal, graffiti itu ada khusus ininya, mata buat nyemprotnya. Iya, mata semprotnya itu ada ukurannya. Yang super skinny yang paling kecil, yang fat yang besar buat ngeblok warnanya, buat fill innya. Yang istilahnya kalau graffiti itu kan ada nickname atau tag name yang anonim gitu kan. Nah, itu harus ada di setiap pelaku graffiti. Biasa setelah habis menggambar itu kita bikin nickname atau tag name itu di ujung kecil, pakai ada caps khususnya namanya kaligrafi. Dia lebih apa yang kaligrafi? Kaligrafi ya lebih kecil. Keluarnya kalau tahu kaligrafi kan biasanya kalau miring itu kan agak ramping baru lebar gitu kan. Nah, gitu. Itu ada macam-macam, beberapa itu namanya caps. Menarik ya Bang ya. Jadi selama 2006 itu sudah banyak membomber kayak istilahnya itu. Kalau dulu istilah dulu namanya bomber ya. Kalau sekarang masih sama atau beda? Bombing. Kalau kan gini. Bombing itu istilahnya yang betul-betul keluar malam. Kalau orang awam kan bilangnya vandal kan. Kalau kita istilahnya berkarya lah, tapi malam. Nah, itu istilahnya bombing. Cuman kalau siang-siang ya sama aja, gambar lah istilahnya, gambar di tembok. Jamming, graffiti jamming gitu. Jadi sebenarnya di awal-awal banyak eksplorasi cat semprot dan harus dilakukan secara diam-diam begitu ya? Iya, secara diam-diam. Tiba-tiba besok ada aja namanya. Kan saya tertarik graffiti ini kan karena kalau para pelukis kan, pelukis kanvas itu kan kita harus istilahnya bikin pameran dulu biar orang yang lain pada tahu. Nah, kalau graffiti ini ya anggap aja pameran secara tidak langsung. Jadi kita bikin di ruang publik. Jadi kayak orang pakai motor ngeliat, wah apa nih? Ini penasaran nih ya kan gitu. Keren sih itu Bang. Iya. Terus konsep sembunyi-sembunyi ini nih, saya tertarik karena apakah tadi Abang mention vandalisme gitu. Apa karena memang tidak izin sama yang punya tembok atau bagaimana tuh Bang? Iya. Kebanyakannya tidak izin. Kebanyakannya tidak izin karena kan kita bikinnya bebas. Pernah ketahuan nggak waktu ngebom? Pernah ketahuan. Ada dulu sempat gambar di daerah Samarinda, daerah Lembuswana lah. Daerah Lembuswana. Daerah Lembuswana. Itu tuh gambarnya rumah orang tuh kebetulan besar, tapi temboknya panjang. Nah, itu temboknya tuh kan di pinggir jalan tuh. Daerah situ yang paling banyak dilalui orang kalau misalnya ke jalan Sipakan macet nih. Jadi tuh jalur alternatif. Kita gambarnya di situ. Kebetulan ya daerah situ tuh tidak tahu ya, mungkin sampai sekarang ya. Kalau tengah malam biasanya ada para waria. Menarik ya. Nah, terus saya tuh gambar kan ada 4 orang. Pas kita mau mulai aksi nih, ada waria di situ. Lagi digodain, Bang. Lagi jajakan diri. Dia cuman ngelihat aja sih, tapi otak kita jalan. Ini kayaknya bisa nih buat bantu-bantu nih gitu kan. Nah, didatangilah dari salah satu teman, katanya padahal kan kita mau minta bantuan buat jaga-jaga siapa tahu ada warga atau apa. Nah, dia bisa kasih tahu. Kan dia cuman stay di satu titik itu aja kan. Nah, dikiranya
mau make dia gitu. Anjir. Padahal enggak, baru bilang, kata teman saya kan, enggak, ini cuma mau minta tolong aja, jagakan, nanti kamu kasih uang rokok gitu. Oke. Pas lagi eksekusi, kebetulan si waria itu dapat pelanggan. Oh, si waria itu dapat pelanggan. Tidak lama setelah itu mobil polisi lewat. Mobil polisi lewat, kaburlah kita. Oh. Tapi kan kita mikir, kita kan cuman gambar ya. Iya. Kita kan tidak melakukan istilahnya, Tidak kriminalitas. iya mah tidak enggak kriminalitas, gitu. tidak maling, tidak merampok Iya, kan. iya, iya. Tapi motor kita ketinggalan di situ, ada satu orang ketinggalan di situ, salah satu teman kan, ditelepon lah katanya balik aja di sini, kata polisinya, enggak apa-apa, balik aja. Balik ke tempat lokasi gambar, ditanyain, kalian ngapain? Gambar. Kok gambar? Datang saya kok lari. Nah, gitu. Oh. Tapi setelah itu katanya polisi, udah pulang aja sudah. Tapi kalau misalkan kalian mau selesaikan gambar, selesaikan aja dulu. Kalau misalkan orangnya marah, ya mau nggak mau Tanggung gambar dia sendiri, dihapus, iya. Berarti Bang Dana pengalaman dengan waria tadi itu pengalaman paling menarik mungkin, atau ada yang lebih aneh lagi daripada itu? Itu yang paling menarik sih, Paling yang menarik, paling unik sih sebetulnya sih. Kalau misalnya yang punya tembok ngegap Bang Dana dan teman-teman lagi ngebombing gitu, ada nggak yang marah banget Bang? Ada sih, Ada ya? tapi bukan saya, dari teman. Oh. Katanya sebetulnya sih tembok itu cuman tembok di belakang rumahnya. Nggak akan kelihatan ya? Iya, nggak akan kelihatan. Mungkin karena wataknya ya. Tapi gambar setelah selesai, dianya tahu temboknya digambarin, langsung disuruh hapus hari itu juga. Oh, nggak sempat di dokumentasi? Tidak sempat didokumentasi. Oke. Jadi teman saya ini maunya ngecat ulang, tapi dia nggak mau, dia maunya dikikis saja. Yang bikin PR-nya ya di situ. Oh, mending dicat ulang sih Bang, Iya, ya, lebih mending cepat dicat gitu. ulang kan, Iya, tambah iya. baru kan, istilahnya begitu. Oke. Terus Bang, selama menjadi graffiti artis, saya mau bertanya bagaimana respon keluarga terhadap profesi Abang ini? Kan pasti kan ngapain sih Iya. gambar-gambar kayak gitu gitu. Responnya baik atau Sebetulnya dulu kan awalnya memulai graffiti kan baru lulus sekolah. SMA ya tadi ya? Iya, baru lulus sekolah. Baru lulus sekolah juga belum langsung dapat kerja. Ya pasti ada pertentangan dari orang tua. Katanya kamu nggak cari kerja, kerjanya cuma gambar aja. Gambar aja. Mana hasilnya, katanya Iya, iya. begitu. Tapi semakin tahun, padahal waktu awal gambar itu juga sempat dapat job walaupun dari teman. Iya. Menggambarkan kamar pribadi. Oke. Yang istilahnya cuma dikasih nasi bungkus atau apa. Tapi tiap bulan, tahun kan lama-kelamaan teman jadi tahu kita profesinya gambar. Oke. Nah, dari situ sudah kita mulai dapat job-job gitu. Berarti mungkin saya artikan di tahun-tahun pertama itu mungkin tahun terberat ya mungkin ya, karena Iya. karena baru merintis Ya gitu istilahnya awalnya merintis kan, Iya. hasilnya belum kelihatan. Jadi pasti ada pertentangan dari Oke. saudara, dari orang tua. Eh, kapan itu mulai menghasilkan Bang? Artinya secara ekonomi gitu, ada bayarannya gitu. Pada saat kapan itu? Waktu awal mula ramenya Busam, Oh, kan Busam. waktu iya ada Busam. Saya mungkin kalau memang tidak salah tuh saya orang pertama yang posting mural di Busam tahun 2010 2009 ya. Nah sampai sekarang di up terus tuh postingan. jadi sebagian teman di Facebook pada tahu, sebagian angkatan Busam lama pada tahu, terus juga semakin tahun ada sosial media baru, Instagram. Kan di Oke. Instagram juga kita bisa explore karya kan. Iya. Nah teman-teman di Instagram juga pada tahu gitu. Jadi Busam tuh yang di kanal Facebooknya ya berarti? Iya, yang di kanal Facebook. Iya. Berarti Bang pada saat itu belum jadi sebelum Abang taruh di Busam itu masih ngegambar untuk kepentingan pribadi aja ya, artinya Iya, ya? Masih kepentingan ngemural pribadi, iya. ngebombing gitu ya. Pada saat sudah muncul di Busam, rupanya ada pelanggan, ada calon pelanggan Iya, yang ada tertarik calon untuk. pelanggan. Wah, masih ingat nggak Bang siapa pelanggan pertama untuk
untuk itu? Pelanggan pertama di Busam di mana ya? Pokoknya banyak sih di Busam tuh banyak, tapi lupa yang mana pelanggan pertama ya. Pelanggan lupa. Tapi yang paling ingat itu dulu di ini di daerah Sungai Lais Pangkalan, itu ada kantor batubara. Nah, kita gambar di situ. Apa yang digambar Bang? Kantornya? Kantor itu kan ada istilahnya kayak quotes buat para pekerjanya. Iya. Kita cuman bikin tulisannya itu aja sih. Oh. Lalu setelah itu Bang, kelanjutan perjalanannya kemana lagi? Kelanjutan perjalanan kita kan ada kadang ada dapat job dari teman, Iya. ada dapat job dari temannya teman, dapat job dari keluarga. Nah, itu saya mikir kalau memang ini harus berlanjut, ya mau nggak mau harus diposting. Kalau misalnya kita ada dapat job, diposting, entah itu di Facebook atau di Instagram. Untuk memperlihatkan portfolio ya? Iya. Biar orang ini notice, oh orang ini kerjaannya, orang-orang teman-teman di Facebook tuh notice, oh ini orang ini kerjaannya mungkin mural ini atau apa, dan dia lihat hasilnya. Jadi kalau misalkan dia sudah hafal nih, saya ini sering posting gambar, temannya ada nyari, nah paling enggak dia tuh ngasih tahu ini nanti Facebooknya ini. Nah, begitu. Jadi waktu adanya Facebook dan Busam ternyata membantu sekali pada Iya, saat membantu untuk sekali. promosi ya. Oke. Nah, kemudian Bang, ada lagi nih pertanyaan menarik dari saya adalah setelah menghasilkan Bang ya, apakah Abang berhenti ngemural di jalanan? Karena lebih banyak terima orderan nih ceritanya nih. Tetap ya? Tetap, cuman Tidak sebanyak. tidak serajin dulu karena kan sekarang sibuknya lebih ke job. Oke. Keuntungan kenapa kita tetap gambar, karena juga itu gimana ya, namanya juga hobi kan. Iya, betul. Terus juga kita bisa secara tidak langsung dapat job dari situ. Misalkan kita nih lagi pengen gambar di gang, di gang kan, kita izin sama yang punya tembok gang sama RT-nya, ternyata RT-nya suka, diminta kontak kita. Oh. Nanti ada aja telepon dari siapa gitu. Berarti tidak semua masyarakat di Samarinda ini juga memberikan pandangan yang remeh terhadap profesi Iya. Abang ya. Artinya kan tadi Abang cerita ada RT yang malah suka Iya, gitu ya. malah suka. Banyak nggak kayak gitu Bang? Sempat nggak berapa kali gitu? Malah dari ada perkiraan kalau untuk keseluruhan mungkin 80% yang suka. Oh, banyak gitu ya? Iya, banyak. Ada yang kita lagi gambar, warga situ nyediakan gorengan, Wah. teh, kopi. Dia senang gambarnya, gangnya digambarin gitu. Apa maksudnya, kenapa kok dia senang digambarin? Apakah dengan digambarin lebih seperti apa, bagaimana? Iya, karena kan gimana kita mikir gimana cara warga bisa bisa suka gangnya digambarin. Kita cari gang yang temboknya kusam, dengan cara digambarin kan dia lebih ada ya, ada yang bisa dilihat lah ya. Menarik ya Bang ya. Nah, selain itu saya juga tertarik menanyakan, sejauh ini ada nggak yang reaksinya keras sekali ke Abang gitu pada saat menggambar, baik itu dari keluarga maupun warga lah maksudnya, yang jangan nembak, jangan ngebom punya aku timpas. Pernah nggak sampai kayak gitu? Belum ada ya? Paling parah sih ya disuruh hapus itu aja. Disuruh Disuruh hapus. Kalaupun kalau orang-orang bilang kita vandal, kita kan hanya gambar. Kalau memang dia tidak suka, ya kita janji kita hapus gambarnya atau kita timpa. Artinya masih dalam ranah walaupun vandal, sayanya bertanggung jawab lah gitu ya. Bertanggung jawab lah. Maksudnya dilihat dulu lah hasilnya gimana. Kalau memang tidak suka bisa kita hapus lagi. Dan tembok yang digambar pun bukan tembok yang bersih Bang ya. Iya. Memang tembok yang kusam, bangunan-bangunan yang sudah ditinggalkan gitu ya. Menarik sih Bang ini, karena pengetahuan orang tentang street artist ini kan rata-rata anak-anak street artist ini ya vandal tadi gitu, dianggapnya vandal. Ternyata enggak juga Bang. Enggak juga ya. Terus sejauh ini Abang tergabung dalam sebuah komunitas atau grup nggak dalam perjalanan menjadi seorang visual artist gitu? Awal-awal 2012-2013 sempat gabung sama komunitas graffiti dan mural di Samarinda. Oke.
Tapi namanya juga komunitas ya, mungkin tidak bertahan lama, terus goyah, ada kecemburuan sosial, Oh, iya. istilahnya ini lebih banyak jobnya, Oh. ini ya begitu. Saya lebih memilih untuk keluar, tapi tetap bersilaturahmi baik. Kalau misalkan mau ngajak gambar bareng ya tetap sama-sama, Oke. tapi saya tidak di komunitas itu lagi, begitu. Sebetulnya sih di komunitas juga teman-teman komunitas sama pelaku gambar itu sempat bikin acara kayak Acara apa bang? pameran kecil-kecilan di kafe. Dulu kan awal mula tempat kopi rame, nah kita ngincar tempat-tempat begitu. Untuk Iya, dijadikan tempat. kita kenalan sama yang punya kafe, terus juga kita mau bikin acara kecil-kecilan, istilahnya di kanvas gambar, terus dijadikan pameran. Ya kita bikin tiket kecil-kecilan yang istilahnya free minuman dari kafe. Oh artinya nih situ. kayak gigs kecil gitu ya? Iya Oh, gitu. oke. Itu di tahun 2014 lah, 2015. Pada saat itu dimulai sampai sekarang hidup nggak sih kegiatan seperti itu bang di Samarinda? Hidup ya? Iya masih hidup sampai sekarang. Mungkin selama pandemi kemarin ya acara Agak-agak, ya, ya. karena kan kafe juga banyak ini peraturan nggak mematuhi protokol kan. Tapi sebelum pandemi artinya gigs itu rame ya? Iya, rame. ya. Bahkan sampai sekarang mungkin kalau kita bikin acara ya Oh iya, rame-rame kayaknya aja. kerinduan terhadap kumpul-kumpul Iya, lagi itu bang ya. aha. Iya. Berarti kalau misalnya nanti dalam kondisi sudah ya corona udah nggak ada, mungkin Iya. kalau kumpul lagi bakal rame lagi. Iya Bang? bakal rame, pasti bakal rame. Bakal ditunggu acaranya Iya. biasa. Artinya begini bang, maksud saya berapa pelaku usaha kreatif di Samarinda ini yang muda-muda cenderung lebih suportif terhadap hal-hal yang seperti itu ya. Iya. Terus selama perjalanan Bang Dana dalam berkarir sebagai mural artis hampir berapa tadi ya? Hampir 12 tahun apa? Iya, 2 tahun lebih. Pernah nggak Bang mendapatkan pengalaman yang betul-betul ya katakanlah yang sad lah gitu, yang mengecewakan, yang menyedihkan gitu? Bisa nggak di-sharing Bang kalau ada Bang? Pengalaman yang menyedihkan nggak ada sih. Nggak ada ya? Paling kecewa sedikit. Misalkan nih kita mau bikin acara gambar bareng. Terus temboknya kita sudah izin. Kebetulan ada teman yang dari pulau luar Kalimantan, keluar Pulau Kalimantan datang. Nah, kita mau ngajak gambar bareng nih. Kita sudah izin tempat. Sama warga juga dibolehkan dan kita sudah biasa bikin Event. acara gambar di situ. Ternyata pas sudah setengah jalan RT datang marah-marah. Oh pernah gitu ya? Iya, katanya kenapa digambar-gambar. Kita sudah bilang kita sudah izin. Katanya kamu izin sama RT sana. Bukan saya katanya gitu. Ih, gimana tuh udah Iya. jalan acara kayak gitu? Nah, itu tapi namanya kita kan menghormatin tamu dari Iya, luar. iya. Kita ngomong baik-baik sama RT-nya. Ini Pak tolong diselesaikan aja dulu gambarnya, nanti habis itu kita cat ulang karena ada tamu dari luar. Oh ya sudah kalau begitu katanya. Habis itu dicat lagi. Dan itu gitu memang aja. kejadian, dicat lagi Bang habis itu? Dicat lagi. Wah, sedih betul itu. Iya, sedih kan kita sudah setengah Udah, jalan. iya, udah setengah jalan. Sudah setengah jalan datang Rese juga ya. RT-nya. RT mana Bang kalau boleh tahu? RT banyak. Nggak usah. RT banyak di Samarinda. Berarti hampir seluruh kota Samarinda sudah terkena sentuhan Abang dalam Iya, gambar-gambar? hampir setiap sudut. Hampir ya. Paling banyak Bang di daerah mana? Paling banyak di daerah Anggur? sebetulnya di Anggur dulu waktu dari 2009 sampai 2012 itu kita gambar rutinnya di situ. Iya. Kita gambar rutinnya di situ. Setiap bikin acara di situ. Tapi kita mikir kalau kita gambar di situ terus otomatis orang taunya gambar kita cuma di Anggur. Iya. Ya kita harus bikinnya di lain. Betul. Di setiap sudut. Jadi orang-orang tuh ada maksudnya enggak cuma di Anggur, kalau cuma lihat gambar wah ada di sini ternyata, ada daerah sini ternyata begitu. Ya itulah kita secara tidak langsung memaksa publik untuk melihat gambar kita. Iya, artinya street art ini kan kental dengan
apa ya, kental dengan spontanitas gitu Bang. Iya. Nah maksudnya kan yang seperti abang cerita tadi, digambar malam, pagi udah selesai. Iya. Dan itu efek wow-nya kan kerasa banget Iya. pada saat mungkin masyarakat atau warga lagi berkendara. Wih, apa ini baru nih gitu. Kemarin nggak ada gambar di Kemarin sini, nggak ada ya kan? gambarnya gitu kan. Kok tiba-tiba ada? Iya. Gitu. Nah ini kan jadi catatan menarik buat saya pribadi Bang dalam kesempatan ini karena tidak semua warga di Samarinda ini memahami pekerjaan atau profesi ini kan Bang. Jadi saya melihat juga abang juga kerjanya juga beda gitu. Malam kalau udah ngerjain kayak gitu. Nah yang menarik adalah durasinya itu pendek. Pada saat durasi pendek dan harus mengejar karya sebagus itu gitu, katakanlah ya begitu ya. Artinya kan diporsir itu Bang. Iya, diporsir. Benar, diporsir ya. Iya, diporsir. Sebetulnya begini, untuk yang kita gambar malam, sebetulnya gambar itu tidak harus maksimal. Yang penting itu kita bikin tanda aja. Oke. Nanti ada kalanya kita bikin gambar bareng itu siang, seharian full. Iya. Nah, itu baru harus maksimal. Finishing, Iya, baru harus maksimal gambarnya. Nah pertanyaan saya ini gini kan, karena sering malam nih ngebomnya kan, malamnya juga kan jam 12 ke atas tuh. Iya. Pernah nggak ada pengalaman horor gitu Bang? Mungkin gambarnya di mana gitu, di kuburan atau di mana gitu? Nah, Kebetulan tapi untuk pengalaman horor tidak ada. nggak ada ya? Tapi kita pernah gambar di tembok kuburan. Pernah gambar di Iya. tembok kuburan. Kuburan mana Bang kalau boleh Temboknya tahu? tuh kurang dari 2 meter. Jadi pas kita lagi gambar jam 2 malam. Jam 2 malam. Jam 2 malam kita nengok tuh sudah kuburan semua di depan. Dua Nggak. orang aja yang gambar. 2 orang aja yang gambar. Ada sesuatu enggak Bang waktu gambar? Alhamdulillah tidak. Nggak ada ya. Kacau sekali itu kalau ada Ya, sesuatu. takutnya kan ada yang putih-putih. Om gambarkan di sana. Oke, menarik itu Bang. Pernah tapi itu ya. Tahun berapa itu Bang gambar di kuburan Bang? Gambar di kuburan itu kalau ndak salah tahun 2017 atau Boleh di-spill kuburan mana Bang? kuburan di Pasundan. Pasundan. Oh, yang ada kayak Oh iya, yang ada kayak Eramart gitu ya warna kuburan Iya, itu iya, ya? betul itu. Iya. Oh di situ ya? Tuh. Wah keren banget di kuburan. Jam 2 malam. Jam 2 malam. Berapa jam gambar Bang? Itu sebentar aja karena cuma bikin Sketch. gambar simple aja Oh, sih, oke. gambar simple aja. Yang penting nandain aja ada gambar di situ. Kalau dapat klien yang menyebalkan Bang, karena ini menarik nih. Pernah nggak dapat klien yang menyebalkan? Gambar klien yang menyebalkan sih mungkin gini, mungkin banyak revisinya aja. Banyak revisi? Iya, banyak revisi. Kita kan dulu awal merintis buat pengerjaan mural itu, awal merintis itu kita cuman diminta gambar ini, udah langsung gambar aja di tembok. Jadi pas udah gambar jadi, mau 80% mau selesai nih, ternyata dia mau minta ganti. 80% mau selesai? Iya. Minta ganti? Ternyata diminta ganti konsep. Nah dari situ kita sakit kepala. Sakit kepala. Itu sih revisian itu dan pelanggan yang cerewet. Saya maunya begini. Banyak ya gitu Bang? Iya, ada beberapa lah. Ada lah beberapa. Tapi dari situ kita belajar kan. Iya. Ternyata ini betul-betul harus Harus fix sekali Iya, konsepnya. harus fix konsep. Terus kalau bisa konsepnya fix, tanda tangan hitam di atas putih. Oke. Jadi- Legal itu penting teman-teman. Iya. Jadi kalau memang ada revisi, ganti gambar setelah gambar fix, itu ada tambahan biaya lagi. Oke, biasa berarti gitu. sebentar Bang ya, saya tandain bahwa ternyata perjanjian atau apa ya namanya itu hitam di atas putih itu legal lah katakanlah. Iya. Itu penting sekali Bang Penting. ya. Supaya kita tidak katakanlah ya terjebak dengan revisi klien yang Iya. berulang-ulang itu Bang ya. Bahkan kita pakai materai harus. Iya. Artinya pada saat itu Abang sudah dalam bentuk badan usaha belum itu studionya atau bagaimana? Atau personal aja? Iya, personal. Personal sih. ya? Iya, Oh, cuman ada timnya memang. Wah, itu menarik sih Bang, karena banyak dari teman-teman kita para desainer atau ilustrator yang ada di Samarinda ini kurang memahami konsep-konsep Iya. seperti itu. Thank you Bang Dana, keren banget. Terus Bang, pengalaman terbaik yang pernah Abang selama ini jalanin apa Bang? Mungkin menggambar di tempat yang besar sekali atau bagaimana? Ada nggak Bang? Atau kliennya keren gitu?
Pengalaman terbaik ya semuanya hampir semuanya kan Semuanya menghasilkan keren ya, uang, iya, iya. menghasilkan uang kan. Itu sih yang baik yang Salah menghasilkan. pertanyaan saya. Jadi dalam 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 keseharian Bang Dana bisa ditemui di mana Bang kalau gitu untuk markasnya? Atau kontaknya gimana Bang? Sebetulnya untuk markas tuh tidak ada ya. Kita cuman sering ngumpul di saat kadang di tempat kopinya teman Oh, untuk oke. membicarakan konsep yang mau kita kerjakan selanjutnya. Misalkan nih ada klien yang mau minta kerjakan nanti hari ini kita bikin konsep nanti begini ya, diskusinya di situ. Banyak nggak sih Bang pelaku street art di Samarinda? Kalau Bang untuk street art itu banyak sebetulnya. Banyak ya? Banyak dari yang katakanlah yang Pemula gitu? Pemula sampai yang senior Oh, tuh ada sampai sekarang. Demografinya Bang, laki-laki atau perempuan paling banyak? Paling banyak tuh laki-laki. memang. Laki-laki ya, karena paling nyaman Iya, keluar malam kayaknya. Iya. Kalau ada yang perempuan itu biasanya kita ini langsung notice ke situ, wah ini perempuan nih. Karena beda ya? Iya, perempuan nih terus menarik nih diajak gambar. Tapi paling kebanyakan sih perempuan itu tidak bertahan lama ya. Mungkin kayak nikah atau apa kan udah dilarang sama orang tua. Iya. Kalau usia Bang, paling banyak belasan atau 20 atau segala macam? Saya tahu Abang. Kalau untuk saat ini usianya banyak yang ada yang masih sekolah juga. Ada yang masih sekolah Ada ya? yang masih sekolah. Gila. Terus juga ada yang baru-baru lulus sekolah. Sisanya yang senior-senior juga termasuk saya. Oke. Terus Bang, apa harapan Abang dengan street art yang ada di Samarinda ini? Mau seperti apa menurut Abang baiknya gitu? Ada ndak harapan ke depan? Sebetulnya kalau harapan tuh ya Lebih mudah lah untuk gambar. iya lebih mudah untuk menggambar, masyarakat itu sudah bisa menerima hasil karya kita dengan baik lah Iya, istilahnya. Ya memang tidak semua masyarakat sih suka menikmati gambar kan. Iya. Cuman paling tidak kita jangan dicap sebagai vandalis. Itu pekerjaan berat itu Iya. Bang. Nggak dicap sebagai vandalis itu Iya berarti. pekerjaan berat sih memang. Iya. Terus kalau ada nggak Bang tips atau trik bagi yang mau memulai pekerjaan ini gitu? Yang mulai pekerjaan sebetulnya kalau misalkan mau memulai pekerjaan berkarya terus apalagi sekarang ada sosial media kan. Oh jadi penting juga sosial Iya, media. konsisten berkarya terus. Mungkin dari situ kalau untuk rezeki itu belakangan ya. Iya. Rezeki Berarti belakangan. katakanlah maksudnya Bang Dana ini udah bikin aja dulu. Iya, bikin aja dulu. Duit Bikin mah terus. nyusul. Oke. Bikin terus. Kalau dengan kita bikin terus, misalkan nih hari pertama kita bikin, ya tidak setiap hari lah. Mungkin seminggu sekali kita bikin, itu dikumpulin tuh. Setahun ke depan kita lihat pasti ada perkembangannya. Iya. Perkembangannya pasti ada perbedaan walaupun sedikit mungkin ya, atau memang cepat itu tergantung orang masing-masing kan, tergantung kerajinannya. Nah itu konsisten aja. Konsisten. Kadang juga ada yang gambar dia orangnya tidak sabaran, menurutnya gambarnya begitu-begitu saja udah hilang aja. Padahal itu Berhenti. semua proses. Bang, Iya ya? proses. Menarik gitu. Jadi bagi teman-teman yang baru pengen memulai menjadi seorang mural artis atau street artis visual gitu ya, Bang Dana memberi saran agar memulai aja dulu, kerja aja dulu nanti. Kerja aja. Ya nanti insya Allah hasil nominal berupa ekonomi akan datang menyusul Bang ya gitu ya kira-kira. Biasanya ya. tuh secara tidak langsung atau tidak sengaja tuh datang sendiri, ada yang Oh. nelpon, ada yang dari teman atau apa. Ada lagi Bang pertanyaan Bang. Biasanya kan gini Bang, kalau saya nonton film barat gitu, sesama mural artis tuh suka menyerang gitu loh. Pernah nggak sih Bang di Samarinda seperti itu? Atau Bang sendiri punya pengalaman seperti itu? Kalau di Samarinda sih sebetulnya paling serangannya lewat gambar aja. Untuk serangan secara fisik atau apa tuh. Iya, maksud saya Iya. serangan. Oh, serangan. Kayak nggak suka sama mural, nggak suka sama gambar itu tuh terus diserang dengan mural ini gitu. Pernah nggak sih Bang? Biasanya gini, kalau untuk gambar pemula itu minta perhatian biasanya. Oh. Minta perhatian. Iya. Aku nih bisa gambar juga. Iya. Jadi dia gambar di gambar kita yang lama. Oh ditumpuk gitu Bang? Iya. Ya? Nah itu secara etika mural artis gimana Bang? Atau graffiti? Kalau untuk kita yang senior sih kita Biasa aja. memaklumin karena
kita paham mereka itu minta diperhatikan dan minta mungkin diajak gabung sama kita. Jadi untuk kita yang senior pasti nyari orang ini di mana. Sudah ketemu baru diajak sharing bareng gitu sih. Nggak pernah dikonfrontir gitu Bang? Tidak pernah. Cuman kita bina aja. Nanti kedepannya tidak boleh begini lagi. Iya. Karena kayak kurang etis gitu. Iya, ya, kurang Bang? etis. Oke. Karena kalau untuk gambar tuh media masih banyak di Samarinda, yang kosong-kosong itu masih banyak. Tidak harus tumpuk-tumpukan sebetulnya. Iya kan? Bener. Kalau menumpuk tuh saya lihat kayak ya betul tadi kata Bang Dana memancing perhatian Iya, orang memancing akhirnya. perhatian. Sebetulnya begitu sih. Saya ini lo gambar juga. Oke. Gitu. Sampai hari ini terjadi hal-hal seperti itu Bang? Iya, sampai hari ini terjadi. Iya kan, kita yang lama kan pasti ini langsung reaksinya, wah ini ada gambar baru nih, ini siapa Iya. ini? Langsung tiba-tiba ada di mana-mana gambarnya, begitu kita cari, ajak gabung gitu aja sih sebetulnya. Berarti geliatnya di Samarinda ini lumayan Bang ya? Iya, Kurang lumayan lebih. lah. Kalau menurut Bang Dana ke depan seperti apa sih profesi ini? Akankah terus bertahan atau beralih atau bagaimana? Terus bertahan kalau Terus saya bertahan, sih, ya? karena pernah saya berhenti gambar mungkin setahunan ya, waktu sebelum graffiti ya, waktu masih SMA setahunan. Agak gimana ya, pasti kalau lihat gambar tuh jadi pengen gambar terus. Oke. Jadi ini salah satu pekerjaan yang maksud saya pekerjaan passionnya tuh tinggi ya Bang ya? Iya. Mungkin kalau kita ngomongin hobi ya, kalau saya ya misalnya ngomongin hobi nih. Ya hobi saya di situ, kalau misalnya saya berhenti mungkin saya tidak menjamin saya bakal berhenti permanen. Iya. Mungkin kalau misalnya berhenti setahun, lihat ada gambar yang bermunculan lagi, wah ini terketuklah hati buat hati gambar lagi. Itu untuk gambar ya, bukan penghasilan ya sebetulnya. Kalau penghasilan itu belakangan. Iya, beda itu. Itu belakangan. Oke Bang Dana, mungkin ada ini nggak, ada semacam motivasi lah buat teman-teman mural artis yang ada di Samarinda yang lebih muda gitu, untuk bertahan selama Bang Dana hampir 12 tahun lebih di profesi ini, ada nggak Bang? Kalau untuk bertahan gimana ya? Mungkin kalau memang yang jadi kendala buat yang pemula tuh biasanya kan kayak yang anak sekolah atau apa itu kan biaya kan, biasanya kan. Ya dari situ sih susah memang, kita beli catnya tuh kan biaya sendiri. Betul. Iya. Dulu kan saya juga begitu. nabung uang jajan tuh buat beli, habis setelah digambar ya habis begitu aja. Tapi kan semakin kesini semakin kelihatan nih, kalau misalkan kita sudah ada hasilnya kayak misalkan dapat orderan gambar di sini, itu kan catnya bisa kita bawa pulang sesuai perjanjian. Nih catnya nanti kita bawa pulang, dikumpulin di rumah. Jadi nanti kedepannya kalau kita gambar di lain, cat yang ada ini kita pakai tanpa harus beli lagi dari biaya sendiri. Itu sih. Jadi begitu aja. Kalau misalkan kalau untuk bertahannya itu tergantung masing-masing sih sebetulnya sih. Kalau memang dia hobi passionnya di situ ya pasti dia akan bertahan sih sebetulnya. Yang saya pahami, jadi saya ambil kesimpulan bahwa profesi ini, mural artis ini harus tidak boleh ikut-ikutan Bang ya. Harus dimulai, memang kita suka banget sama ini ya. Kalau ikut-ikutan, yang kata Bang Dana tadi, nanti paling di bulan keberapa dia nyerah sendiri gitu ya. Nyerah sendiri. Oke. Baik teman-teman, mungkin ini sebuah perbincangan yang luar biasa ya. Pendek tapi daging semua lah isinya. Kita lihat bahwa profesi seniman jalanan itu tidak bisa dianggap remeh. Karena terbukti Bang Dana sudah membuktikan 12 tahun berkarir di bidang ini, dan sampai saat ini akan terus bertahan Bang ya, akan terus mengerjakan itu. Bang Dana, terima kasih kesempatannya, insight-nya di pertemuan ini. Kami dari Samarinda Design Hub mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Mungkin nanti kita akan undang lagi di lain kesempatan Bang ya. Iya. Baik, itu saja teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.